Sedikit info teman-teman di sini, nama Suren diganti dengan Chester. Bab 1596, item lelang pertama. Ini Chester, presiden perusahaan perdagangan kornukopiah. Itu dia, aku cukup beruntung bertemu dengannya terakhir kali, dan ini Presiden Thompson. Saya tidak menyangka Presiden Thompson akan muncul. Tampaknya perusahaan perdagangan kornukopiah sangat mementingkan pelelangan ini. Mereka pasti akan mengeluarkan banyak darah dan mengambil banyak harta. Tentu saja, aku sudah mengharapkannya sejak lama. Firma kornukopiah telah mempersiapkan pelelangan ini begitu lama, dan pasti akan ada langkah besar. Sekarang sepertinya sudah seperti yang diharapkan. Bahkan jika saya bangkrut hari ini, saya juga akan mengambil foto senjata ilusi dan kembali untuk memperkuat kekuatan tempur saya. Aku tidak ingin berubah menjadi senjata magis. Aku hanya ingin harta karun yang bisa meningkatkan peluang terobosanku. Aku tidak tahu apakah ada peluang. Kakak akan menerobos baru-baru ini. Tepat, baru-baru ini, saya terkadang merasa bahwa terobosan tidak jauh. Selamat. Sukacita yang sama, sukacita yang sama. Begitu Chester berkuasa, berikut ini segera menjadi berisik. Semua orang terkejut dengan kedatangan Chester. Itu hanya lelang, tapi mengejutkan kepala eksekutif perusahaan perdagangan kornukopiah, negara adidaya yang setengah suci. Itu mengejutkan banyak orang yang hadir. David menatap Chester di atas panggung. Matanya menyipit, pria ini kuat, dia bukan lawan. Dengan hanya satu pandangan, David tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang-orang di atas panggung. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, itu tidak akan berhasil jika dia menggunakan kekuatan mentalnya dan pedang pemecah kejahatan. Diperkirakan begitu mereka bertarung, akan sulit untuk melarikan diri. David merasakan ada aura pada orang ini, yang secara alami menekannya. David pernah merasakan nafas seperti ini dari Nek. Apakah itu pembangkit tenaga listrik alam suci? Memikirkannya, David merasa salah lagi. Karena aura orang-orang di atas panggung jauh lebih buruk daripada Nek. Jika Anda harus membandingkan mereka bersama-sama, ini adalah perbedaan antara sungai dan laut. Nek hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci palsu yang baru saja menembus alam suci. Orang ini tidak pernah bisa menjadi orang suci. Itu hanya bisa menjadi orang suci setengah langkah. Lalu jejak aura penindas yang dibawa olehnya adalah apa yang disebut kekuatan suci. Untuk kekuatan suci, David tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa ini adalah kekuatan yang hanya dapat dipahami setelah mencapai alam suci setengah langkah. Mereka yang memiliki kekuatan suci memiliki efek menindas alami pada mereka yang tidak memiliki kekuatan suci. Sama seperti harimau, raja binatang, bertemu dengan monyet. Hidup sama sekali tidak pada level yang sama. Setelah Chester naik ke atas panggung, dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Adegan berisik langsung menjadi terdengar. Ini adalah kekuatan pencegah dari pembangkit tenaga listrik alam suci setengah langkah. Menghadapi CEO perusahaan perdagangan kornukopiah, Chester yang setengah suci. Bahkan Luka, pewaris nomor satu keluarga Stonehenge, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Halo, semua tamu terhormat. Saya Chester, manajer umum perusahaan perdagangan kornukopiah. Saya yakin banyak orang di sini mengenal saya dengan baik. Selamat datang semua orang untuk datang dan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa desas-desus yang tidak menyenangkan tentang perusahaan tumpah ruah saya, yang telah menyebabkan penurunan tajam dalam reputasi perusahaan tumpah ruah kami. Banyak pelanggan lama memilih untuk tidak bekerja sama dengan kami karena takut terpengaruh. Kita semua bisa mengerti, tetapi hari ini, aku Chester ada di sini untuk memberitahu semua orang dengan jelas bahwa rumor itu tidak benar dan tidak berdasar. Dalam pelelangan ini, perusahaan perdagangan kornukopiah kami akan menunjukkan ketulusan kami, dan berharap semua orang dapat memotret apa yang mereka suka, dan mendapatkan kembali kepercayaan pada perusahaan perdagangan kornukopiah saya. Chester mulai banyak mengoceh. David merasa ini mirip dengan saat dia kuliah di bumi, saat sekolah mengadakan rapat umum dan kepala sekolah berbicara. Itu juga bertele-tele tanpa henti. Di mana dia dalam mood untuk mendengarkan ini sekarang? Mulai lelang sekarang. Beberapa menit kemudian. Aku sudah bicara terlalu banyak hari ini, tolong bersabarlah, aku tahu kamu tidak sabar menunggu, maka pelelangan akan secara resmi dimulai. Chester akhirnya selesai berbicara dan mundur. Kemudian seorang wanita jangkung dengan kerudung dan wajah yang tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, dan sosok yang tak tertandingi berjalan ke atas panggung. David terkejut. Bukankah ini rindu ketiga dari keluarga Thompson, Eliza? Pantas saja tidak ada berita selama ini. Ternyata sedang mempersiapkan pelelangan. Halo semuanya, nama saya Eliza. Saya akan menyelenggarakan pelelangan ini untuk Anda. Saya harap semua orang dapat memotret harta favorit mereka. Eliza baru saja selesai berbicara. Penonton mulai berdiskusi lagi. Brengsek, bukankah ini wanita ketiga yang berbakat dan cantik dari keluarga Thompson? Kenapa dia memakai kerudung?
Aku tidak ingat memakainya sebelumnya. Saya tahu sesuatu tentang ini. Konon setelah Nona Eliza bertunangan dengan tunangannya, keluarga Thompsonaminya memintanya untuk memakai kerudung karena dia sangat cantik. Nona Thompson bertunangan. Kapan itu terjadi? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Siapa tunangannya? Meminta Nona Thompson mengenakan kerudung berarti menghilangkan kesejahteraan kolektif kita. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tahu? Apakah kamu tidak berani menolak? Memberitahu identitas tunangannya dapat membuatmu takut untuk buang air kecil di tempat. Kalimat terakhir didengar oleh Luka. Segera, wajahnya membiru dan putih, begitu suram hingga air menetes. Takut buang air kecil. Dia takut buang air kecil oleh anak tak dikenal belum lama ini. Kalimat ini jatuh ke telinga Luka, dan rasanya seperti sedang mengejeknya. Tapi ada begitu banyak orang di sana. Dia juga tidak baik. Menakut-nakuti saya, apakah Anda bercanda? Saya tidak takut. Kalau begitu dengarkan baik-baik, tunangan Nona Thompson adalah Frank Gibson, tuan muda dari keluarga Gibson. Dia juga pewaris nomor 1 dari keluarga Gibson dan calon kepala keluarga. Bagaimana? Apakah status ini cukup? Gibson, keluarga Gibson. Besar, tuan muda. Orang yang menghina barusan begitu ketakutan hingga suaranya bergetar. 6 kekuatan teratas di Starvoid Realm. Keluarga Gibson adalah salah satunya. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu? Pewaris nomor 1 untuk kekuatan semacam ini, dengan status tinggi, mungkin berperingkat tinggi di seluruh Starvoid Realm. Luka mendengar nama Frank Gibson. Jika Anda berkata dalam hati bahwa Anda tidak iri, itu bohong. Meski statusnya tidak rendah, dibandingkan dengan Frank Gibson, jaraknya bahkan tidak sedikit. Metafora paling sederhana. Di kedai hari ini, jika identitasnya terungkap, apakah itu Frank Gibson? Yang lain tidak terkejut. Sebaliknya, seperti pria tadi, dia gemetar ketakutan. Anak itu pasti tidak berani melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Kapan saya bisa seperti seseorang seperti Frank Gibson? Hanya sebuah nama yang bisa menekan segalanya. Ini adalah tujuan akhir yang dikejar oleh Luka. Semuanya diam. Selanjutnya, kita akan memulai pelelangan. Pertama, biarkan staf perusahaan perdagangan kornukopiya mengangkat harta karun pertama. Eliza baru saja selesai berbicara. Seorang wanita cantik dengan congsam merah berjalan dari belakang panggung sambil memegang piring kayu. Nampan kayu itu ditutup dengan kain merah. Agaknya, isi di dalamnya adalah harta karun pertama yang dilelang hari ini. Si cantik dalam congsam berjalan ke arah Eliza dan berhenti, lalu berdiri diam di sana. Bab 1597, Telapak Gelombang 9 Lapisan. Wanita cantik berbaju congsam naik ke atas panggung dengan nampan kayu dan berdiri diam. Eliza kemudian mulai memperkenalkan barang lelang pertama. Sebagai tuan rumah lelang ini, dia perlu memperkenalkan informasi terperinci, metode penggunaan dan fungsi dari setiap item lelang. Beritahu semua orang tentang apa lelang itu. Hanya apa yang Anda butuhkan. Atau sesuaikan diri Anda. Semua orang akan menawar dengan sekuat tenaga. Peran moderator tidaklah kecil, kata-kata harus digunakan untuk membangkitkan keinginan di hati penawar. Biarkan mereka membeli harta itu dengan putus asa. Pertama, saya akan memperkenalkan item lelang pertama kepada Anda. Setelah Eliza selesai berbicara, dia mengangkat kain merah yang menutupi nampan kayu, memperlihatkan isinya di dalamnya. Sebuah batu seukuran kepalan tangan. Semua penonton tahu hal ini. Batu memori. Hancurkan saja, konten yang terekam di dalamnya akan masuk ke dalam pikiran. Ketika David meninggalkan sekolah ubin kaca berwarna-warni, Nova pernah memberinya sepotong. Apa yang tercatat di dalamnya adalah peta bintang dari Starvoid Realm. Dia juga mengandalkan peta bintang ini untuk menemukan lokasi benua China Tengah secara akurat. Kalau tidak, anak segar. Tidak ada yang bisa dibimbing, dan tidak mudah menemukan benua ilahi tengah dalam kehampaan berbintang yang luas. Tidak tahu berapa banyak waktu yang terbuang. Batu memori tidak mahal, namun konten yang terekam di dalamnya bisa besar atau kecil. Sesuatu yang kecil seperti masalah sepele tidak berharga. Sebesar beberapa peta bintang dan keterampilan bertarung, dan bahkan pintu masuk harta karun. Nilai itu sulit diperkirakan. Benda ini adalah pembawa, yang benar-benar berharga adalah apa yang ada di dalamnya. Karena perusahaan tumpah ruah berani mengambil batu memori untuk dilelang. Agaknya isi yang terekam di dalamnya sangat berharga. Saya percaya semua orang telah melihatnya. Ini adalah batu kenangan biasa. Meskipun batu itu biasa, isi yang terekam di dalamnya tidak biasa. Ini merekam teknik pertempuran yang kuat yang disebut 9 lapisan telapak bergelombang, tetapi hanya 3 yang pertama yang direkam di sini, yang juga bisa disebut telapak gelombang 3.
Adapun 6 yang terakhir, dikatakan telah lama hilang, dan perusahaan perdagangan kornukopia kami juga tidak, bahkan jika Anda hanya memiliki 3 level pertama, kekuatannya cukup kuat, setiap kali Anda mempelajari satu level, kekuatannya akan berlipat ganda, dan itu juga dapat ditumpangkan kan, ketika ketiga level dipelajari, kekuatan yang dilapiskan akan mencapai tingkat keterampilan tempur menengah. Banyak orang yang hadir menunjukkan minat ketika mereka mendengar tentang kekuatan keterampilan tempur tingkat menengah. Keterampilan tempur sama dengan senjata ajaib, itu adalah sumber daya langka dari alam Void Bintang. Namun, peningkatan kekuatan tempur keterampilan tempur jauh lebih buruk daripada senjata sihir. Oleh karena itu, nilai skill tempur juga lebih rendah dari senjata sihir. Dalam hal ranah tidak dapat ditingkatkan. Keterampilan tempur dan senjata magis keduanya merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan tempur. Pengenalan Eliza tidak berakhir di situ. Suaranya terdengar lagi. Selain itu, telapak gelombang 9 lipat disuntikkan oleh seorang ahli Saint Realm, dan itu juga dilengkapi dengan wawasannya sendiri. Saya percaya bahwa selama Anda tidak bodoh, Anda dapat dengan cepat mempelajari telapak gelombang 9 lipat, tuan esensinya, dan gunakan untuk keuntungan Anda, kekuatannya. Selanjutnya, kita akan mulai melelang triple palm gelombang 9 lapisan. Harga dasarnya adalah 5 miliar koin bintang, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 juta. Eliza baru saja selesai berbicara. Segera seseorang memanggil harganya. 50,5 miliar. 6 miliar. 6,5 miliar. 7 miliar. 203 miliar. Setelah beberapa putaran penawaran, harga 3 level pertama dari Ninevolt Undulating Palm mencapai harga tinggi 23 miliar. Ini bukanlah akhir. 25 miliar. Suara keras terdengar. Luka yang menyebutkan harga ini. Keluarga Stone mengendalikan perusahaan komersial Dingsheng, salah satu dari 5 firma komersial besar, dan memiliki properti yang tidak kalah dengan keluarga Thompson. Luka adalah pewaris nomor 1 keluarga Stone dan calon kepala keluarga, berapa banyak yang ingin dia belanjakan hanyalah masalah satu kata. Ketika dia menyebut harga tinggi 25 miliar, tidak ada orang lain yang terus menawar. Pertama, dia mengenali calon kepala keluarga Stone dan tidak ingin menyinggung perasaannya. Kedua, harganya memang cukup tinggi, dan jika terus meningkat akan sedikit premium. Pada akhirnya, Zhao Xiong berfluktuasi di depan Sanzong, dan transaksi tersebut dijual dengan harga 25 miliar koin bintang. Tapi orang yang mengambil foto itu adalah Luka, yang membuat Eliza di atas panggung merasa sedikit tidak nyaman tanpa sadar. Hanya item lelang pertama yang merupakan lapisan 3 sawit gelombang 9 lapisan, yang cukup kuat untuk mencapai keterampilan tempur tingkat menengah. Jadi seberapa berharganya item lelang berikutnya? Semua orang tampak penuh harap, menatap panggung dengan cermat. David tidak menawar, tapi malah mengerutkan kening. Dia agak tidak puas dengan harga transaksi. Hanya lebih dari 20 miliar, yang terlalu rendah. Tujuannya hari ini adalah menghabiskan 1,2 triliun koin bintang. Menurut lebih dari 20 miliar keping, apakah Anda harus mengambil 50 potong agar cukup? Diperkirakan tidak akan ada begitu banyak harta di seluruh pelelangan. Bahkan jika dia memotret semuanya, itu mungkin tidak cukup. Apakah ini lelang besar yang telah lama dipersiapkan oleh Cornucopia Firm? David menggelengkan kepalanya karena kecewa. Benar saja, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya. Apa yang dia tidak tahu adalah, lot pertama hanyalah hidangan pembuka. Harta yang sebenarnya belum datang. Dengan item lelang pertama terjual, item lelang kedua juga di atas panggung. Eliza mulai memperkenalkan lagi. Segera 2 jam berlalu tanpa menyadarinya. Jumlah harta yang dilelang mencapai lebih dari 10 keping. David belum membuat satu tembakan pun sampai sekarang. Hanya karena nilai barang lelang ini terlalu rendah, tidak lebih dari 50 miliar, jadi tidak layak untuk ditembak. 80% dari selusin harta yang berhasil dilelang dipegang oleh Luka. Saat Luka memotret lebih banyak harta, kulit Eliza di bawah kerudung juga menjadi semakin jelek. 2 jam berlalu. Tahap pertama pelelangan berakhir, dan Eliza menemukan alasan untuk mundur dan istirahat. Tentu saja, dia tidak terlalu lelah dan ingin istirahat, tetapi dia ingin pergi ke Chester dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Luka jelas ada di sini untuk membuat masalah. Perusahaan tumpah ruah mengeluarkan banyak darah kali ini, tetapi untuk menarik pelanggan lama dari masa lalu, biarkan mereka bekerja sama dengan perusahaan tumpah ruah lagi. Bukan untuk bajingan Luka untuk memanfaatkannya. Meskipun dia harus membayar untuk foto-foto itu. Tapi bagaimana mungkin perusahaan tumpah ruah itu peduli dengan uang sekecil itu? Begitu Eliza pergi, adegan mulai menjadi berisik lagi. Puan, bukankah sedikit buruk bagi kita untuk melakukan ini? Jared yang berbicara. Ada apa? Karena ini pelelangan, bukan berarti aku tidak akan membayar pelelangan, kata Luka acuh tak acuh. Perusahaan tumpah ruah kali ini harus mencoba menarik pelanggan baru dan lama ini.
Jika kita melakukan ini, mereka akan mengganggu rencana mereka, dan keluarga Thompson pasti tidak puas. Huff. Jadi bagaimana jika kamu tidak puas? Keluarga Thompson hanya menahan napas. Frank Gibson telah menembus alam suci setengah langkah kali ini. Keluarga telah mengumpulkan reputasi, hadiah apa yang lebih baik daripada perusahaan perdagangan kornukopiah. Penampilan Frank Gibson memang salah satu dari sedikit jenius di Star Void Realm, tetapi bahkan jika dia menerobos kali ini, dia hanya orang suci setengah langkah. Seharusnya tidak mudah untuk memenangkan firma tumpah ruah. Lagi pula, di sana adalah 3 orang suci sejati dalam keluarga Thompson. Leluhur yang sangat tua, Jared bertanya dengan curiga. Benar-benar tidak mudah bagi Frank Gibson untuk menjatuhkan perusahaan kornukopiah, tetapi jika dia membujuk leluhur tingkat Raja Suci keluarga Gibson, biarkan dia berbicara. Bagaimana keluarga Thompson bisa menolak? Luka berkata sambil mencibir. Bab 1598, Rahasia Mengejutkan. Apakah ini mungkin? Pembangkit tenaga Saint King adalah sosok paling kuat di Star Void Realm, bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal sepele seperti itu? Jared terkejut. Bagaimana tidak mungkin? Anda harus tahu bahwa Frank Gibson dikenal sebagai jenius pertama dalam sejarah keluarga Gibson. Bahkan leluhur Raja Suci pun dipuji. Dikatakan bahwa lelaki itu telah berlatih dengan leluhur sejak dia masih kecil. Seorang anak kecil, kekuatan saat ini. Dan keluarga Thompson tidak sekuat yang Anda katakan, 2 dari 3 leluhur tingkat suci mereka terluka parah dalam pertempuran itu dan belum pulih. Luka mengungkapkan rahasia mengejutkan lainnya. Untungnya, ketika mereka berbicara, Jared mengisolasi orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Jika berita itu menyebar, seluruh benua ilahi tengah tidak akan terguncang 3 kali. Pukulan terhadap keluarga Thompson benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja Luka mengetahuinya. Pada dasarnya, semua kekuatan besar di ilahi tengah mengetahuinya. Hanya saja semua orang diam-diam dan tidak mengatakannya. Siapa yang tidak memiliki bahan hitam? Anda dapat menyampaikan berita tentang orang lain, dan orang lain dapat menyampaikan berita tentang Anda. Hasil akhirnya adalah situasi kalah-kalah. Bahkan Luka, sebagai pewaris pertama keluarga Stone, tidak berani menyebarkan berita ini ke dunia luar. Dia juga tahu bahwa orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengarnya, jadi dia berani berbicara untuk melampiaskan amarahnya. Datang ke pelelangan hari ini, Luka tidak bermaksud menyinggung keluarga Thompson dengan menawar begitu banyak hal. Tapi siapa yang membuat kecelakaan tak terkendali terjadi di tengah? Kemarahan di hatinya tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Luka masih menyesalinya hingga hari ini. Jika dia tidak mendengar pertengkaran di atas ketika dia melewati kedai minuman, dia penasaran sejenak, jadi dia akan naik dan melihat-lihat. Bagaimana yang terakhir bisa terjadi? Ditakuti oleh anak laki-laki aneh dan dilihat oleh begitu banyak orang di tempat kejadian jelas merupakan rasa malu seumur hidup baginya. Bagaimana Luka bisa menyeimbangkan pikirannya jika dia tidak curhat? Jika Anda mengalami kesulitan, jangan memikirkannya untuk keluarga Thompson Anda juga. Siapa yang membiarkan Anda tidak melakukan apapun untuk melakukan lelang seperti apa? Apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi tanpa lelang. Tidak dapat menemukan pemiliknya sekarang. Luka menyalahkan perusahaan kornukopiah dengan cara yang nakal. Ini juga merupakan praktik yang biasa dilakukan oleh banyak keturunan langsung dari kekuatan yang kuat. Semuanya menderita, selalu temukan seseorang untuk curhat. Jared terkejut ketika mendengar ini. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap akhir tertinggi, dia lahir di cabang tambahan dari keluarga Stone, jadi dia tidak pernah bisa memasuki inti tingkat tinggi dari keluarga Stone, dan apa yang dia ketahui terbatas. Apa yang dikatakan Luka hari ini benar-benar mengejutkan. Keluarga Thompson ternyata hanya orang luar yang kuat tapi pria parubaya. Dari 3 pembangkit tenaga tingkat suci sejati, 2 di antaranya terluka parah. Tapi ini masalah antara keluarga Thompson dan keluarga Gibson. Sangat tidak bijaksana bagi tuan muda untuk pergi ke air berlumpur ini sekarang. Jika keluarga Thompson menjadi gila, akan ada serangan balik yang sekarat. Keluarga Stone mungkin tidak lebih baik. Anda masih harus dibujuk, sebagai pelindung Luka. Meski nasib keduanya terhubung, hanya sepihak. Sederhananya, jika sesuatu terjadi pada Luka, Jared pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dan jika sesuatu terjadi padanya, Jared, atau dia mati, Luka tidak akan terpengaruh sedikit pun. Keluarga Stone juga akan mengatur ulang dia dengan wali yang lebih kuat. Puan muda, kami tidak menyelamatkan muka apapun untuk keluarga Thompson. Ketika keluarga Thompson mengejarnya, kami akan mengalami kesulitan, bujuk Jared. Bukankah aku menyelamatkan muka mereka? Aku tidak memotret mereka semua, tapi hanya 80% dari mereka. Luka tetap tidak tergerak. Puan, saya tahu Anda sangat marah dan perlu melampiaskan.
Sekarang setelah Anda melampiaskan, tenanglah. Lebih baik tidak menembak lagi, jika tidak, akan sulit bagi kami untuk menjelaskan kepada keluarga. Apa yang harus dijelaskan? Paman Jared, jangan khawatirkan aku hari ini. Karena kamu berpartisipasi dalam pelelangan, kamu harus membeli sesuatu yang nyaman. Aku punya banyak uang. Puan, Anda harus memikirkannya. Ketika keluarga Thompson mengejarnya, keluarga pasti tidak puas dengan Anda. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan keluarga untuk membersihkan beberapa orang, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan dukungan keluarga. Kata-kata Jared mencapai hati Luka. Jika dia ingin menyingkirkan semua orang di kedai yang menyaksikan dia takut kencing, dia pasti akan menggunakan kekuatan tersembunyi dari keluarga. Jika keluarga tingkat tinggi tidak setuju, itu akan sedikit merepotkan. Pada saat itu kecuali hal-hal yang dikatakan, hanya keluarga yang bisa langsung membunuh orang-orang itu. Tapi bisakah itu dikatakan? Bahkan jika Luka terbunuh, dia tidak akan memberitahu keluarganya. Begitu dia mengatakannya, statusnya di hati anggota keluarga teratas pasti akan anjlok. Mungkin dia akan dikeluarkan dan pewaris lini pertama lainnya akan dilatih. Paman Jared, saya mengerti. Selanjutnya, saya akan menahan diri sedikit dan berhenti menembak secara acak. Saya hanya akan menembak apa yang saya butuhkan dan sukai, kata Luka. Puan itu bijaksana. Sisi lain. Setelah Eliza mundur, dia bergegas mencari Chester. Kakek ketujuh, Luka jelas ada di sini untuk membuat masalah. Jika dia terus menembak seperti ini, pelelangan kita tidak akan berpengaruh sama sekali, kata Eliza dengan marah berdiri di depan Chester. Chester tidak menyangka seseorang akan datang untuk membuat masalah di pelelangan. Dia juga pewaris pertama dari keluarga Stone. Apakah keluarga Stone mencoba untuk benar-benar merobek muka dengan keluarga Thompson? Tidak benar, apa gunanya mereka? Eliza, aku tahu tentang ini, kamu kembali dan terus menjadi tuan rumah pelelangan. Masih ada begitu banyak orang yang menunggu di tempat kejadian, tidak peduli apa yang terjadi, pelelangan harus tetap berjalan, Chester berpikir sejenak dan berkata. Tapi bagaimana jika Luka masih melakukan apa yang baru saja dia lakukan? Lelang akan terus melayani dia sendiri. Kalau begitu biarkan dia memotretnya. Tetapi, Eliza, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kamu pergi dan terus mendukung pelelangan dulu, dan aku akan mengawasinya. Jika Luka masih seperti ini, aku akan mencari beberapa orang untuk menaikkan harganya nanti. Jika dia ingin membelinya, dia harus membayar setidaknya beberapa kali lipat harganya. Harga, jika dia tidak membelinya, kita tidak akan kehilangan apapun jika kita mengambilnya. Eliza memikirkannya dan merasa bahwa metode ini layak dilakukan. Oke, kakek ketujuh, aku pergi dulu. Kamu harus cepat. Kupikir Luka ada di sini untuk membuat masalah, dan dia pasti tidak akan berhenti di sini. Yah, pergi. Jangan buat semua orang menunggu. Eliza pergi dengan cepat dan kembali menjadi tuan rumah pelelangan. Chester tidak bergerak, tapi alisnya terjalin erat. Apa arti keluarga Stone? Apakah itu perilaku pribadi Luka, atau diperintahkan oleh keluarga Stone? Apa tujuan melakukan ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti pikiran Chester. Pikirkan sejenak. Chester masih tidak bisa mengetahuinya. Dia menghela napas dalam-dalam, keluarga Thompson benar-benar mengalami masa-masa sulit. Bahkan seorang junior seperti Luka berani menguji garis bawah keluarga Thompson. Bab 1599, Guntur Palu. Eliza kembali ke panggung dan terus menjadi tuan rumah pelelangan. Dengan tahap kedua lelang akan dimulai. Satu persatu, barang lelang didorong ke atas panggung. Harta karun ini jelas satu atau dua tingkat lebih baik dari tahap pertama. Bahkan harga cadangan telah berlipat ganda. Belum lagi harga transaksinya, ada yang lebih dari 4 kali lipat atau 5 kali lipat. David, yang sedang duduk di bawah panggung, akhirnya tertarik. Dia diam-diam dan dengan santai mengambil 3 keping, yang harganya mendekati 300 miliar koin bintang. Ketika pelelangan selesai dan transaksi selesai, dia mungkin mendapatkan 3.000 poin dewa. Hanya saja, cita-citanya untuk ikut lelang masih jauh. David awalnya ingin memenangkan beberapa bagian lagi. Tetapi jika Anda melakukan itu terlalu mencolok. Meski hanya 3 potong yang difoto, itu menarik perhatian banyak orang. Untungnya, ada Luka di tahap pertama, dia mengambil lebih dari 10 potong sekaligus, dan dia sudah menjadi fokus penonton. David tidak terlihat begitu menarik setelah mengambil 3 foto. Pada tahap kedua pelelangan, Luka hanya membuat 1 tembakan, yang membuat Eliza menghela nafas lega. Situasi keluarga Thompson saat ini memang tidak cocok untuk konflik dengan keluarga Stone. Hal itu terlihat dari penampilan kakek ketujuh. Tetapi jika Luka tidak berhenti, keluarga Thompson pasti akan meminta penjelasan dari keluarga Stone sesudahnya. Semua orang ada di lini pekerjaan ini.
Anda datang ke sini untuk mengacaukan saya. Lalu aku juga bisa pergi ke tempatmu untuk membuat masalah. Pada akhirnya, tidak ada pihak yang bisa menuai keuntungan, dan hanya akan menguntungkan pihak lain. Sekarang Luka berhenti tepat waktu. Keluarga Thompson juga pura-pura tidak melihatnya. Paling buruk, ambil lebih banyak harta, keluarga Thompson bisa menanggung kerugian seperti itu. Lagi pula, harta di tahap pertama tidak terlalu berharga. Jika Luka melakukan ini pada pelelangan tahap kedua dan ketiga, keluarga Thompson benar-benar akan berpaling. Pada saat itu, pasti akan menjadi situasi kalah-kalah. Bahkan jika keluarga Stone dapat mengambil keuntungan, itu akan melukai 1000 musuh dan melukai diri mereka sendiri 800. Awalnya, ada sekitar 20 harta di tahap kedua. Setelah Luka berhenti, Chester untuk sementara memesan 10 lagi. Dengan kata lain, pada tahap kedua, total 30 harta berhasil dilelang. David mengambil 3 gambar, dan Luka mengambil 1. 27 bagian yang tersisa dibagi oleh yang lain. Ini lebih sejalan dengan niat awal perusahaan Cornucopia untuk mengadakan lelang. Ini situasi yang membahagiakan. Segera, lelang tahap ketiga yang sangat dinantikan akan datang. Eliza berdeham, dan berkata dengan suara yang jelas, para tamu yang terhormat, kami akan segera melakukan tahap ketiga dan terakhir dari pelelangan harta karun. Ini adalah harta karun, setiap orang harus memperhatikan baik-baik apakah uang di saku Anda cukup. Suaranya jatuh begitu saja. Segera, seseorang dari penonton menggema, Nona Thompson, mari kita mulai. Kita tidak bisa menunggu lama. Saya tidak bergerak sebelumnya. Saya hanya menunggu saat terakhir dan ingin membawa pulang harta karun yang Anda menelepon ke rumah. Itu benar, Nona Thompson, jangan menggoda kami semua. Meskipun harta sebelumnya bagus, bagi kebanyakan orang, mereka belum mencapai titik di mana kita harus membawanya pulang bahkan jika kita kehilangan segalanya. Saya harap harta berikutnya tidak akan mengecewakan kita. Kita semua menunggu harta karun terakhir muncul. Saya juga. Saya juga. Orang-orang yang hadir mulai membuat suara mereka sendiri. Tidak peduli siapa yang mengadakan lelang, item lelang terakhir adalah prioritas utama. Banyak orang datang ke sini untuk ini. Yang di atas hanyalah makanan pembuka. Hanya beberapa pasukan keluarga kecil yang akan mengambil tindakan. Kekuatan besar sama sekali tidak kekurangan harta semacam itu. Yang kurang dari mereka adalah harta di mulut Eliza. Sekarang adalah saat kebenaran. Semua orang tidak sabar. Semuanya, jangan khawatir. Karena saya mengatakan itu adalah harta karun, tentu saja saya tidak akan mengecewakan semua orang. Kali ini, perusahaan Cornucopia kami telah menghabiskan banyak uang. Selanjutnya, kami akan meminta staf kami untuk menaikkan harta karun pertama. Eliza selesai berbicara. Seseorang mendorong harta pertama ke atas. Itu masih tertutup rapat oleh kain merah. Semua mata penonton tertuju padanya. Eliza berjalan ke harta karun itu, dan mengulurkan tangan untuk meraih sudut kain merah itu. Seluruh situs lelang bisa dikatakan diam. Anda bahkan dapat mendengar napas berat kolektif dari semua orang. Mata David juga dibanjiri, menatap panggung dengan saksama. Bisakah dia terus bekerja keras dan menghabiskan sisa 900 miliar koin bintang dari target? Harta di tribun tidak akan cukup. Bahkan jika harta ini tidak kuat, yang berikutnya juga harus kuat. Eliza meraih sudut kain merah dan tidak menariknya untuk waktu yang lama, yang bisa dikatakan telah membangkitkan selera semua orang. Melihat waktu yang hampir habis, jika Anda menunggu lebih lama lagi, mungkin akan ada pendapat. Dia dengan cepat merobek kain merah yang menutupi harta karun itu. Sebuah palu dengan lingkaran biru dan jejak petir muncul di mata semua orang. Ini, palu. Eliza juga mulai memperkenalkan saat ini. Saya percaya semua orang telah melihatnya. Ini adalah, sebuah palu. Tapi itu bukan palu biasa, tapi senjata sihir magis tingkat menengah, dan itu telah mencapai batas tingkat menengah, dan itu hanya selangkah lagi dari senjata sihir-sihir tingkat tinggi. Namanya, Guntur Palu. Thunder Hammer adalah senjata magis pamungkas tingkat menengah dengan kekuatan besar. Itu ditempa dari batu hati guntur yang disempurnakan oleh Dewa Petir 9 Surga. Ia memiliki atribut petir yang sangat kuat. Petir dan petir menyambar bersama, membuat musuh tidak berdaya, dan jangkauan serangan bisa besar atau kecil. Terutama dalam serangan skala besar, itu bisa menunjukkan kekuatan Thunder Hammer. Menurut catatan sejarah yang dapat dipercaya, pernah ada seorang pria kuat yang menggunakan palu petir untuk menghancurkan sebuah benua berkeping-keping dengan satu pukulan, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dilihat bahwa kekuatannya benar-benar langka di dunia. Semuanya, tolong bayangkan, jika Anda sendiri berubah menjadi tubuh emas Dharma abadi, memegang palu petir dengan petir di tangan Anda, efek seperti apa yang akan terjadi? Satu palu, planet ini akan dihancurkan olehmu. Dengan itu, kamu adalah inkarnasi dari Thor. Eliza memperkenalkan banyak dari mereka dengan fasih.
Satu hal lagi yang tidak lupa saya tambahkan. Jika kamu pria sejati, gunakan Thunder Hammer. Semua pria yang berpartisipasi dalam pelelangan menatap palu guntur di atas panggung. Palu ini sangat indah. Di gagang biru yang dipancarkan, ada juga petir. Dan mengikuti suara Eliza, semua orang berfantasi untuk sementara waktu, dan mereka berubah menjadi tubuh emas hukum abadi, memegang palu guntur di tangan mereka untuk melawan musuh. Ada guntur dan kilat. Ini seperti menjadi dewa guntur. Puan Jedi. Hanya memikirkannya di benak mereka membuat semua orang merasakan darah mereka mendidih. Itu laki-laki, dan dia tidak bisa menolak penampilan dan gaya bertarung yang mendominasi seperti ini. Bab 1603 Artefak Kuno. Luka melihat palu guntur di atas panggung. Saya sangat bersemangat. Ini adalah senjata yang dia inginkan. Perusahaan perdagangan Dingsheng memiliki banyak tentara ilusi, bahkan senjata sihir tingkat menengah atau bahkan tinggi. Tapi tidak ada yang seperti palu yang menggelegar yang membuat Luka merasakan darah mendidih seperti ini. Berapapun biayanya, itu harus diambil. Perusahaan perdagangan Dingsheng-nya kekurangan segalanya, dan tidak ada kekurangan uang. Bahkan senjata ilusi semacam ini dikeluarkan. Sepertinya keluarga Thompson benar-benar akan mati kali ini. Tapi apakah itu berguna? Pada akhirnya, itu bukanlah gaun pengantin untuk keluarga Gibson. Selama keluarga Thompson tidak dapat menemukan pembangkit tenaga Raja Suci baru sebagai pendukung mereka, mustahil untuk lepas dari genggaman keluarga Gibson. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua kekuatan besar. Tidak mungkin bagi keluarga Thompson untuk tidak mengetahuinya. Adapun pembangkit tenaga Saint King, hanya ada 6 dari mereka di seluruh tabel Star Void Realm. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menyinggung patriark tingkat Raja Suci dari keluarga Gibson demi keluarga Thompson. Adapun yang tersembunyi. Mungkin ada, tapi bisakah keluarga Thompson Anda menemukannya? Bahkan jika mereka menemukannya, mengapa mereka membantu Anda? Apa yang dihadapi keluarga Thompson hampir menemui jalan buntu, dan hanya masalah waktu sebelum mereka binasa. Kecuali keajaiban terjadi, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati yang tidak terluka dari keluarga Thompson menerobos ke tingkat Raja Suci. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi keluarga Thompson. Nona Thompson, apakah palu petir ini benar-benar ajaib seperti yang Anda katakan? Anda tidak akan membohongi kami, bukan? Seseorang bertanya. Itu benar, Mes. Su, apa yang kamu katakan hanyalah sebuah catatan. Belum ada yang benar-benar menggunakannya. Siapa yang tahu jika efek Thunder Hammer sekuat yang kamu katakan? Kami juga memiliki pertanyaan yang sama. Mengapa Mes? Su tidak mengaktifkan palu guntur dan biarkan kami melihat cara kerjanya. Jika tidak, kami dapat mempercayai apa yang Anda katakan. Jika satu orang mengajukan pertanyaan, secara alami akan ada orang kedua, orang ketiga, dan bahkan lebih banyak orang. Untuk hasil seperti itu sesuai harapan Eliza, tetapi juga di luar harapannya. Adalah normal jika beberapa lelang kecil dipertanyakan. Tapi seperti lelang yang diadakan oleh perusahaan kornukopia, umumnya tidak ada yang mempertanyakannya. Bagaimanapun, skalanya ada di sana. Keluarganya besar dan bisnisnya besar. Bagaimana mungkin mengabaikan reputasi perusahaan untuk keuntungan sekecil itu? Ditanyai seperti ini. Hal itu menunjukkan bahwa reputasi perusahaan tumpah ruah tersebut sudah mulai menurun. Eliza berkata dengan sedikit ketidaksenangan di dalam hatinya, semuanya. Perusahaan tumpah ruah saya adalah salah satu dari 5 perusahaan terbesar di Ilahi Tengah. Bisakah perusahaan perdagangan kornukopia melakukannya? Apakah reputasi kita layak menjadi senjata ilusi perantara? Anda meremehkan perusahaan perdagangan kornukopia saya. Nona Thompson, tolong jangan salah paham. Kami tidak mempertanyakan perusahaan tumpah ruah Anda. Kami hanya ingin melihat kekuatan palu guntur. Lagi pula, ada begitu banyak dari kita. Hanya satu orang yang akan mendapatkan palu guntur. Pada akhirnya, orang yang mendapatkannya harus menganggapnya sebagai harta karun, tidak jika Anda bersedia menunjukkannya, selagi masih berada di tangan perusahaan perdagangan kornukopia Anda, dapatkah Anda menunjukkan kekuatannya kepada kami? Ini adalah harapan untuk kita untuk dipenuhi. Kata-kata orang ini tidak semenyedihkan orang yang baru saja berbicara. Segera mendapat persetujuan dari banyak orang. Apa yang dikatakan saudara ini sangat benar. Kami sama sekali tidak berniat mempertanyakan perusahaan perdagangan kornukopia. Kami hanya ingin melihat kekuatan palu petir. Saya harap Nona Thompson dapat mewujudkannya. Eliza mendengar kata-kata seperti itu. Tidak mudah untuk menolak. Hari ini seharusnya memuaskan semua orang yang duduk di sini. Tentu saja, dia bisa memenuhi permintaan ini. Hanya saja orang yang baru saja bertanya berbicara terlalu kasar. Itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Karena semua orang berkata begitu, maka aku akan menunjukkan kekuatan palu guntur ini, dan biarkan semua orang melihat sendiri apakah perusahaan tumpah ruahku berbohong padamu.
Setelah Eliza selesai berbicara, dia memegang pegangan palu guntur dengan tangan kanannya. Kemudian semua kekuatan puncak tingkat dominator dilepaskan, mendesak palu guntur. Semua mata penonton terfokus bersama. Sejenak. Ledakan. Kacaca. Blu-ray mengamuk di atas panggung. Petir biru yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari Thunder Hammer. Seperti Tian Wei, beberapa orang berkekuatan rendah di tempat kejadian merasakan gelombang ketakutan dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, Eliza terbungkus petir biru. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, tetapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Ini seperti menyambut tuan rumah. Saya tidak tahu berapa banyak hati orang yang terkejut dengan adegan ini. David juga tampak sedikit bingung. Itu juga pertama kalinya dia melihat situasi ini. Saya harus mengatakan, palu guntur ini sangat mengagumkan. Pada saat ini, sistem tiba-tiba muncul secara otomatis. Sederet karakter besar muncul di atas. Terdeteksi bahwa Thor's Hammer, salah satu dari 3 artefak kuno, muncul. Meskipun tidak lengkap, itu memang tubuh utama dari Thor's Hammer. Tuan rumah harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Kumpulkan ketiga artefak kuno, Dekapak Pembuka Langit, Thor's Hammer, dan Sun Shooting Bow. Dapat membuka evolusi pamungkas dari sistem. Apa-apaan? Bukan palu guntur. Bagaimana bisa menjadi Thor's Hammer lagi? Atau apakah itu salah satu artefak kuno yang hebat? Apakah palu ini begitu mengagumkan? Kuncinya adalah bahwa hal ini masih menjadi salah satu syarat untuk evolusi sistem yang terakhir. Untuk sistem, David masih dalam keadaan bingung. Tapi ini sama sekali tidak menghalangi kepercayaan David pada sistem. Karena sistem mengatakan itu adalah Thor's Hammer, itu pasti Thor's Hammer. Dikatakan bahwa Thor's Hammer adalah salah satu dari 3 artefak kuno, jadi itu pasti salah satu dari 3 artefak kuno. Adapun mengapa Thor's Hammer, salah satu dari 3 artefak kuno, hanya dapat mengerahkan kekuatan senjata sihir pamungkas tingkat menengah, itu pasti karena ketidaklengkapannya. Bagaimanapun, David harus mendapatkan Thunder God Hammer ini. Eliza memegang palu guntur, petir biru yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Setiap sambaran petir sangat kuat. Dia masih hanya memiliki kekuatan puncak dari level dominator, dan tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan Thunder Hammer. Jika seseorang memiliki kekuatan tingkat tertinggi, maka kekuatan palu guntur dapat digunakan sepenuhnya. Efeknya pasti jauh lebih kuat dari sekarang. Dia melihat ekspresi terkejut di sekitarnya. Eliza sudah cukup kecanduan. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, dia juga secara bertahap merasa sedikit kewalahan. Kekuatan puncak level dominator terlalu enggan untuk mengaktifkan senjata sihir level menengah, dan ada perasaan dilubangi. Hanya prajurit ilusi tingkat rendah yang cocok untuknya. Eliza tidak tahu bahwa yang dipegangnya adalah Thor's Hammer, salah satu dari 3 artefak kuno. Itulah keberadaan yang melampaui senjata sihir teratas. Palu ini telah berada di brankas perusahaan Cornucopia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu kapan akan dimulai. Itu selalu ada di rumah harta karun perusahaan tumpah ruah, sebagai warisan keluarga Thompson, yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Karena Thor's Hammer milik warisan keluarga Thompson tidak akan menyentuhnya kecuali benar-benar diperlukan. Kali ini, jika keluarga Thompson tidak menghadapi krisis hidup dan mati, mustahil untuk mengeluarkannya. Bersambung.